Halo, selamat sore pemirsa. Anda telah menyaksikan berita pilihan Ani Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Eri Cahyadi dan Armuji berlaga dalam Pilwalkot Surabaya, Jawa Timur. Pengumuman ini diprediksi mengubah peta politik kota Surabaya. Jawa Timur, ya. Tolong semuanya. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengumumkan rekomendasi calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya pengganti Risma. Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji resmi maju dalam Pilwalkot Surabaya dengan dukungan PDI Perjuangan. Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi STMT dengan Armuji MH Ark sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2020-2025. Pengumuman jago PDI Perjuangan di Surabaya ini memang dinanti-nanti, apalagi baru diumumkan di gelombang kelima. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kadernya untuk bahu-membahu memenangkan calon yang telah diusung untuk maju dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Eri Cahyadi dan Armuji akhirnya dipilih Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rekomendasi PDI Perjuangan ini menjawab teka-teki siapa pasangan yang bakal mendapat kepercayaan. Pasalnya, sebelum ini ada 3 formasi pasangan yang santer beredar di tengah masyarakat kota Surabaya. Formasi pertama yaitu pasangan Wisnu Sakti Buwana Eri Cahyadi. Formasi kedua yaitu Eri Cahyadi Armuji, dan formasi ketiga yaitu Wisnu Sakti Buwana Zahrul Asad Asumta atau Gus Hans. Sementara anak Risma Fuad Bernardi belum memiliki pasangan. Anak Risma Fuad Bernardi otomatis tersingkir alias tidak dilirik oleh PDI Perjuangan, meskipun ia sudah menyatakan kesiapannya jika dipercaya DPP PDI Perjuangan. Terpilihnya Eri Cahyadi disebut-sebut juga kemenangan untuk Risma karena tidak dipungkiri Eri adalah pilihan Risma untuk meneruskan estafet kepemimpinannya di kota kedua terbesar di Indonesia ini. Sebelum rekomendasi keluar, di kota Surabaya bertebaran baliho Risma dan Eri Cahyadi. Beberapa baliho tersebut terpampang di Jalan Gubeng, Jalan Mejen Sungkono, serta Jalan Pandegiling. Tulisan dalam baliho memuji kepemimpinan Risma dan calon penerusnya Eri Cahyadi. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling leluasa menentukan calonnya di pemilihan wali kota Surabaya. PDI Perjuangan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain karena memiliki kursi mayoritas DPRD kota Surabaya. PDI Perjuangan memiliki 15 kursi atau lebih dari cukup untuk mengajukan calon sendiri karena partai atau koalisi partai yang akan mengusung calon minimal memiliki dukungan 10 kursi atau 20% dari total kursi DPRD. Sementara 8 partai lain yang kursinya di bawah 10 yaitu PKB, PKS, P3, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra membangun koalisi untuk mencalonkan Mahfud Arifin yang disebut-sebut akan berpasangan dengan Mujiaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan buruh di Kota Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Para buruh memblokade jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Para buruh konvoi menggunakan sepeda motor dari lapangan Merdeka Medan menuju ke depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Para buruh menilai RUU Cipta Kerja akan menyulitkan hidup mereka, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan PHK massal. Selain menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, buruh juga meminta pemerintah Kota Medan dan DPRD menaikkan upah minimum kota. Dalam unjuk rasa ini, buruh juga memblokade jalan di kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis hingga membuat kemacetan panjang di kawasan ini. Pemirsa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Pinangki diperiksa terkait hilangnya nama Joko Chandra dari Red Notice Interpol.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari tiba di Gedung Kejaksaan Agung pukul 10:30 siang. Pinangki akan dimintai klarifikasi berkaitan dengan pusaran suap kasus red notice yang menjerat Joko Chandra. Sebelumnya, Jaksa Pinangki menolak diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada 27 Agustus lalu. Pinangki menolak diperiksa dengan alasan ingin bertemu keluarga lebih dulu. Selain diperiksa penyidik Barreskrim Polri, Pinangki juga akan diperiksa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terkait kasus suap pengaturan fatwa di Mahkamah Agung. Pinangki diperiksa bersama Joko Chandra sebagai tersangka. Dalam kasus pengaturan fatwa Mahkamah Agung, Pinangki diduga menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara 7 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Revika, apakah sampai saat ini Jaksa Pinangki masih diperiksa? Anissa, April dan pemirsa, benar hingga sore hari ini sekitar pukul 4 sore Jaksa Pinangki Sirna Malasari masih diperiksa oleh penyidik Dir Tipikor Barreskrim Polri, di mana tadi Jaksa Pinangki tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 10:30 siang, dan di mana juga tadi setelah sesaat Jaksa Pinangki masuk ke dalam, beberapa orang penyidik dari Barreskrim Polri juga datang dengan membawa berkas Jaksa Pinangki. Dapat kami informasikan pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini merupakan pemeriksaan kali pertama setelah sebelumnya tanggal 27 Agustus Jaksa Pinangki ini menolak untuk diperiksa oleh penyidik lantaran dirinya tengah dikunjungi oleh keluarga di Rutan Salemba Kejagung. Dan pada hari ini pun Jaksa Pinangki memiliki kapasitas sebagai seorang saksi, di mana nanti pihak penyidik akan mengklarifikasi terkait pusaran suap kasus penghapusan red notice yang menjerat Joko Chandra. Selain daripada itu juga pada hari ini secara paralel Joko Chandra akan diperiksa juga bersama dengan Jaksa Pinangki oleh tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung, di mana nantinya keduanya juga akan diperiksa secara khusus. Untuk Jaksa Pinangki akan dimintai keterangan terkait aliran dana yang diterimanya dari Joko Chandra, di mana dalam proses pengurusan permohonan peninjauan kembali dan juga sekaligus pengurusan fatwa Mahkamah Agung, di mana diduga memang Jaksa Pinangki ini telah menerima aliran dana sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah yang diduga dipergunakan untuk membeli mobil mewah bermerek BMW. Dapat kami informasikan hingga saat ini Joko Chandra masih belum kami lihat di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung, dan kami juga dapat informasikan nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pihak dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga akan memberikan keterangan pers terkait perkembangan terkini penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Jaksa Umum di Jampitsus Kejaksaan Agung. Dapat kami informasikan pula untuk dari Jaksa Pinangki sendiri ini dijerat pasal berlapis, yakni terkait tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. April dan Anissa. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Ya, pemirsa, dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah. Kejagung terus melacak aset Jaksa Pinangki dan telah menyita sejumlah barang termasuk sebuah mobil mewah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal narapidana kasus hak tagih Bank Bali itu masih berstatus buronan kala itu. Kejagung terus melacak aset Jaksa Pinangki dan telah menyita sejumlah barang termasuk mobil mewah. Mobil BMW X5 milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disita Kejaksaan Agung yang bernilai sekitar 1,7 miliar rupiah. Mobil ini terparkir di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Hanya mobil mewah, Kejagung juga menyita sejumlah dokumen dan sejumlah barang lainnya dalam penggeledahan di 4 lokasi.
Jampitsus Kejagung hingga kini masih menelusuri nominal uang gratifikasi yang diduga diterima oleh Jaksa Pinangki. Tersangka Pinangki dengan tersangka Joko Chandra. Sejak Sabtu kemarin, penyidik itu juga masih bergerak di lapangan. Ya. Hingga hari Senin saya sudah dilaporkan ada 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh 1 buah mobil BMW ya, rekan-rekan sudah lihat dan ini akan terus dikembangkan. Jaksa Pinangki kini sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Tri Nugraha, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Bali, dimakamkan di tempat pemakaman umum Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sedangkan aset milik almarhum Tri Nugraha berupa rumah, tanah, serta sejumlah kendaraan disita penyidik Kejati Bali karena kasus korupsi. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, Jawa Barat, almarhum Tri Nugraha, mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung, Bali, langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Cikutra. Selain dihadiri oleh pihak keluarga, sejumlah kerabat serta teman sejawat pun turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga kami sudah mengikhlaskan, memang sudah dia adik yang baik buat kami, yang cukup bertanggung jawab. Meminta doa kepada semua pihak untuk mendoakan supaya lapang jalannya dan dia sudah damai sekali. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan saksi dan CCTV kantor Kejati Bali, almarhum Tri Nugraha tidak diperiksa barang bawaan dan diduga senjata api berada di dalam tasnya. Bukan data informasi itu dari hasil interogasi, ya, petugas pemeriksaan ya, yang ada di loker maupun terhadap saksi dari penyidik kejaksaan memang tidak dilakukan itu pemeriksaan itu. Unsur kelalaiannya mana? Dimungkinkan senjata itu, ya itu tadi, dimungkinkan senjata itu ada pada dirinya. Apakah itu dalam. Sedangkan aset milik almarhum Tri Nugraha, mantan Kepala BPN Denpasar Badung, berupa rumah, tanah, serta 12 unit mobil dan motor mewah disita penyidik Kejati Bali karena kasus korupsi. Seluruh kendaraan ini disita karena diduga hasil gratifikasi yang diperoleh tersangka selama menjabat sebagai Kepala BPN Denpasar tahun 2007 hingga 2011 dan Kepala BPN Badung 2011 hingga 2013. Dari analisis PPATK, jumlah barang bukti sitaan hasil tindak pidana pencucian uang tersangka senilai 66 miliar rupiah, sedangkan barang bukti gratifikasi senilai 5 miliar rupiah. Dengan meninggalnya tersangka, Kejati Bali memutuskan menghentikan pengusutan kasus korupsi Tri Nugraha. Namun aset yang telah disita tidak dikembalikan ke keluarga tersangka dan akan diputuskan penyidik kejaksaan untuk dilelang atau dirampas negara. Sebelumnya, mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung Tri Nugraha meninggal bunuh diri di kamar mandi Kejaksaan Tinggi Bali dengan senjata api ilegal miliknya setelah Kejaksaan Tinggi memutuskan untuk menahannya. Tim Liputan iNews melaporkan.